Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita baca zikir 3 kali, kalimat yang sangat disukai oleh Allah ketika kita membacakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala sayyidina waladi adnan sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal irfan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman Bapak Kiai Haji Saifuddin MPD Hafizahullah, juga Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Kamaluddin MA Hafizahullah, Bapak Sadam Sori, Bapak Haji Samin, ya, Ustaz Saifuddin beserta Ustaz Hasanuddin, Ali Hasan beserta ya, temannya, namanya siapa? Selamatnya, yang tinggalnya di mana? BNI. Ya, ya alhamdulillah bisa hadir, dan seluruh ya yang hadir sini, ya, Ustaz Haji Maskuro juga alhamdulillah bisa hadir. Semuanya mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat, ridho dan maghfirah dari Allah. Para santri putra-putri Darus Sholihin yang saya banggakan juga mudah-mudahan semangat belajarnya semuanya mendapatkan kemudahan-kemudahan, keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya kita membaca kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji, yang merupakan ini perdana ya setelah kita tawakuf kaitan dengan bulan Ramadan. Jadi rupanya bulan awal Juni ini, Dzul Qa'dah, kita bisa buka kembali. Mudah-mudahan ilmu penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kurang sehat kita doakan, baik yang di masjid ini, di rumah atau di rumah sakit, saudara-saudara kita yang masih menderita sakit, mudah-mudahan Allah taala angkat segala penyakit, sembuhkan kembali. Yang meninggal dunia juga mungkin baru udah seminggu ya, kakak kandung saya sendiri, Hajah Kumariah namanya, di Karawang ya, meninggal dunia. Nah, dan ada ya, Ustazah, ada namanya Ustazah Marwati dari Benci, yang kemarin sedang katanya makan di Saung 3, kemudian ada longsor sehingga 3 orang meninggal dunia, termasuk ya murid saya yang
di BJ itu mudah-mudahan oleh Allah diterima iman Islamnya, diterima amal solehnya, juga dimaafkan segala kehilapan dan kekurangan. Yang sedang belajar mudah-mudahan pada sukses semuanya belajar. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya. Yang sedang berjuang di jalan Allah untuk masjidnya, musholanya, madrasahnya, sekolah dan pondok pesantrennya, mudah-mudahan perjuangan ini dimudahkan oleh Allah. Segala musibah, bencana mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah. Bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga selamat datang kepada orang tua kita Bapak Abdul Hayat dari BSI ya. BSI itu singkatan Bumi Sawangan Indah ya. Ya, mudah-mudahan beliau oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan dan terus istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Sekarang usia udah berapa usia? 88. Insyaallah ya. Masih kuat untuk terus belajar dari BSI ke Bedahan. Mudah-mudahan sekali lagi oleh Allah diberikan kekuatan dan istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta para santri, dibuka kitabnya Tafsir Al-Jalalainnya. Sekarang kita kaji lanjutan dari yang dulu, yakni surah Yunus. Ayatnya mulai ayat 15. Seperti biasa kita bil barokah membaca dulu ayat-ayatnya, karena satu huruf dari yang kita baca insyaallah minimal 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
Qul law syaa Allahu ma talawtuhu alaikum wa la adrakum bih. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون إنه لا يفلح المجرمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا. وإذا tutla, dan apabila dibacakan alaihim, atas mereka, kepada mereka, ayatuna, ayat-ayat kami, Al-Qur'anu, yakni Al-Qur'an, bayyinatin, dengan jelas, zahiratin artinya dengan jelas, halun kedudukan sebagai hal. Qala, telah berkata alladzina la yarjuna, orang-orang yang tidak berharap, liqa'ana, bertemu dengan kami. Ai artinya ya la yakhafunal ba's, mereka yang tidak takut akan kebangkitan dari kubur. I'ti bi Qur'anin, datangkanlah olehmu dengan Al-Qur'an, ghairi hada, selain ini, laisa fihi aibu alihatina, yang tidak ditemukan di dalamnya mencela Tuhan-Tuhan kami. Au badilhu, atau gantilah dia, min tilqa'i nafsika, dari dirimu sendiri. Qul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahum, kepada mereka, ma yakunu, tidak ada, ayam bagi, tidak patut, li, bagi saya, an ubadilahu, untuk menggantikannya, min tilqa'i, ay kibali nafsi, dari diri saya sendiri. In bimakna ma, tidaklah attabi'u, aku ikuti, illa, kecuali ma yuha, apa yang diwahyukan, ilayya, kepada saya. Inni, sesungguhnya saya, akhafu, merasa takut, in asaitu Rabbi, jika saya bermaksiat, berdurhaka kepada Tuhan saya.
bitabdilihi dengan menggantikannya. Azab yaumin azim, azab atau siksa pada hari yang besar. Huwa dia itu yaumul kiamati, hari kiamat. Hadirin hadirat para santri yang saya banggakan, yang saya muliakan. Mari kita sedikit tadaburi, pahami isi kandungan dari ayat 15 surah Yunus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak ada rasa takut kaitan dengan kebangkitan dari kubur nanti, atau orang-orang yang tidak ya percaya adanya hari akhirat ini, apabila ayat-ayat kami yakni Al-Quran dibacakan dengan jelas kepada mereka, mereka ingin supaya Quran yang dibacakan tadi ini supaya tukar ya, diganti dengan yang lain. Alasannya kenapa Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya para sahabatnya, orang-orang ya kafir ini merasa keberatan. Alasannya karena di dalamnya ada aibu alihatina, suka ada celaan terhadap Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah. Jadi minta supaya diganti dengan Quran yang lain, atau diganti dari dirimu sendiri, maksudnya dari karangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Dengan kata lain, saya tidak bisa untuk merubah-rubah atau mengganti-ganti ayat Al-Quran, karena aku ini hanya mengikuti wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya, kata Nabi, merasa takut ya kalau terjerumus kepada maksiat kepada Tuhanku, yakni kalau misalnya merubah-rubah ayat Al-Quran, apalagi mengganti ayat Quran, jelas itu kan berarti durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam surah Al-Maidah ada ayat, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah ya apa yang telah diwahyukan dari Tuhanmu kepadamu. Wa ilam taf'al fama balagta risalatah. Kalau enggak disampaikan wahyu-wahyu dari Allah Ta'ala, berarti engkau tidak amanah untuk menyampaikan kerasulannya. Jadi tidak mungkin Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan merubah-rubah ayat Al-Quranul Karim atau wahyu dari Allah Ta'ala. Itu perbuatan tentunya yang maksiat ya. Sehingga di sini dikatakan inni akhafu in aswaitu rabbi azab yaumin azim. Tentu aku khawatir kalau misalnya sampai aku durhaka, yakni tidak menyampaikan ayat Quran sesuai dengan yang telah diwahyukan dari Tuhanku, dari Allah, tentu akan mendapatkan azab pada hari yang sangat besar, yakni yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Qul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau sya'allah, seandainya Allah menghendaki, ma talautuhu alaikum, tidaklah aku bacakan
dia itu alaikum kepada kalian. Wala adrakum, dan tidaklah memberitahukan kepada kalian. Ai a'lamakum artinya memberitahukan kepada kalian, bihi dengannya. Wala dan lafadla nafiyatun adalah nafi. Utipa diatofkan, dihubungkan alama qablahu kepada lafad sebelumnya. Wa fi qiraatin, dan dalam qiraat yang lain bilamin dengan lam jawab lau merupakan jawab lafad lau. Ai la'a'lamakum bihi, sungguh Allah akan memberitahukan kepada kalian bihi dengannya, ala lisani ghairi, atas lisan lidah ghairi selain aku. Faqad labistu, maka sungguh aku telah menetap, ay makastu, telah menetap, telah tinggal, fikum pada kalian, umuran, dengan waktu yang cukup lama, sininan arba'in, ya, 40 tahunan, min qablihi sebelumnya. La uhadditsukum bisyai'in, aku tidak menceritakan kepada kalian bisyai'in dengan sesuatu apapun. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir, annahu laisa min kibali, bahwasanya Al-Quran itu bukan dari arahku, ya. Di sini diberi harokat juga kibali, bukan min qabli atau kubuli, ya, tapi min kibali. Anahu, bahwasanya Al-Quran itu laisa min kibali, bukanlah dari arahku, maksudnya bukan ciptaan aku sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri yang Allah banggakan. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tentu tidak akan membacakannya, tidak akan memberitahukannya. Ya, bahwa ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang murni dari Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri telah lama bergaul dengan mereka orang-orang Arab, bahkan yang kafir-kafir itu ya tidak kurang 40 tahun lamanya sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul ini. Di mana waktu itu tidak ada menceritakan tentang isi kandungan Al-Quran seperti ini, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini memang asli, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian tidak berpikir ini merupakan wahyu ilahi yang harus diikuti? Ayat berikutnya, faman azlamu, ai la ahada azlamu, artinya tidak ada seorang pun yang lebih zolim, mimman iftara ala Allahi kaziba, mimman daripada orang iftara yang membuat-buat, mengada-adakan ala Allahi atas Allah, kaziban dengan penuh kebohongan, binisbati syariki ilaih, dengan menisbahkan asyarik, sekutu, ilahi kepada Allah, ya, atau musyrik kepada Allah. Au kazzaba, atau ia mendustakan, bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, Al-Qur'ani, yakni Al-Qur'an. Innahu ay asyan, sungguh kelakuan seperti yang demikian itu, la yuflihu ayyas'adu, tidak akan beruntung, tidak akan bahagia, al-mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa,
Al-musyrikun artinya orang-orang yang musyrik. Nauzubillah min zalik. Ayat ini dengan jelas kita dapat memahami bahwa tidak ada seorang pun yang dikatakan lebih zalim daripada orang yang telah iftira, ini artinya mengada-ada, merekayasa. Katanya Allah Ta'ala punya ya sekutu yang katakanlah punya anak, punya istri, atau yang membarangi kekuasaan Allah dengan yang lainnya. Ini jelas adalah perbuatan tentunya musyrik atau mendustakan ayat-ayatnya, yakni Al-Quran didustakan, tidak percaya. Orang yang semacam ini tergolong orang yang mujrim, jamaknya mujrimun, ditafsirkan al-musyrikun, orang yang musyrik. La yuflih, ini jelas orang yang semacam ini tidak akan beruntung, tidak akan bahagia ya hidupnya ini. Mungkin di dunia dia ya sekedarnya bisa merasakan sedikit bahagia, tapi di akhiratnya justru di dalam azab api neraka. Nauzubillah min zalik. Sehingga dikatakan la yuflih, ya saja ini tidak akan bahagia, tidak akan beruntung. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dengan mengkaji tafsir ayat Al-Qur'an ini semakin kuat akidah kita. Tidak seperti akidah orang-orang yang mendustakan ajaran agama Islam, apalagi sampai ya mendustakan kepada kitab suci Al-Qur'an. Padahal di awal surah Al-Baqarah sudah dinyatakan zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab suci Al-Qur'an itu tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebenaran. Itu sumbernya dari Allah. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang insyaallah, yakni wa ya'buduna min dunillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum kita akhiri dengan berdoa, mungkin di antara Bapak atau saudara ada yang ingin bertanya, silahkan Bapak Hasan Ali dikemukakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sekarang puasanya udah lewat, saya ingin bertanya sedikit tentang puasa itu masalah puasa. Jadi sebetulnya mana yang harus lebih dulu kita baca? Kan pas mau buka puasa kita makan, kita minum, ya. Itu mana yang harus lebih dulu dibaca, doa buka puasanya atau doa makannya? Karena kan kita mau makan. Itu satu, jadi mana yang duluan? Apa kita baca doa makannya dulu, terus kita makan sekadarnya, sekadar sesuap dua suap, kemudian kita baca doa buka puasanya. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar hadits bahwasannya seseorang itu dilarang untuk lewat di depan orang yang sedang sholat, yang dikatakan bahwa lebih baik dia menunggu selama 40, cuman nggak ada keterangan apakah 40 jam, 40 apa itu. Nah itu bagaimana masalah itu, Kiai? Boleh satu lagi? Kalau boleh satu lagi, gini, saya suka lihat ada orang di mobilnya itu dia memasang kalimat tauhid lah, la ilaha illallah, di bagian luar mobil, biasanya di belakang. Nah, saya cuma berpikir begini, kan kalau di kendaraan itu kan boleh dibilang kalimat yang mulia ya. Terus di kendaraan itu kan dia nggak bisa menjaga apakah satu ketika ada kucing naik ke situ terus dia pipis, mohon maaf, atau ada satu ketika orang dengan tangan yang kotor terus dia memegang bacaan itu. Ini masalah menjaga kesucian itu gimana hukumnya? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ya, di mobil ya. Ada 3 pertanyaan. Iya Pak, Mas Toro, ada yang mau ditanyakan Pak? Mungkin satu lagi lah, waktunya cukup. Ini hasil YouTube saya ikutin yang Bapak sudah terapi ya itu pertanyaan beliau masalah suruh bagaimana menjawab waktu itu menjelaskan kronologi sholat subuh Isra Mi'raj. Nah, kalau dimenitkan kan Bapak yang bilang 15 menit kira-kira gitu. Ya. Yang pertanyaan saya kan kadang dia sholat Isra belum sampai 15 menit sudah sholat gitu. Bagaimana kalau seperti itu? Jadi dalam syuruk ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir 4, walaupun 2 penanya tapi ada 4 pertanyaan. Ya, ini borong oleh 1 orang tadi karena mungkin ya dianggap penting untuk kita ya bahas dalam kajian pada subuh kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang terhormat, para santri yang saya banggakan, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, beliau menanyakan mengenai masalah ya mungkin masalah puasa kemarin ketika buka lah. Jadi pertanyaannya apakah doa makan dulu yang didahulukan atau doa buka puasa dulu gitu. Ini yang ditanyakan oleh beliau. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam kitab fikih ya, yang ini nyangkut masalah hukum, masalah fikih. Jadi setelah saya teliti kitab-kitab fikih yang saya miliki bahwa dalam masalah ya doa misalnya Allahumma al-kasumtu ini ada yang menyebutnya ya, indal iftar, agak umum ya ketika berbuka ya, akan tapi ada yang lebih ya jelas lagi, tidak kurang dari 3 kitab yang saya baca itu. Di antaranya ada di dalam kitab namanya Nihayatuz Zain ya, yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian ada di dalam kitab namanya Al-Minhajul Qawim ya, yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar ya Al-Haytami. Di situ jelas bahwa kata-katanya itu doa Allahumma lakasumtu itu adalah ba'dal iftar. Ba'dal iftar artinya setelah berbuka. Dan ini yang saya lakukan ya ba'dal iftar karena mengingat dari segi ya artinya itu memang lebih cocok dibacanya setelah berbuka, bukan sebelum berbuka. Karena kan artinya Allahumma qasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, wa bika amantu dengan kepada engkau lah, dengan engkau lah aku beriman, wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu aku telah berbuka. Aftartu itu fi'il madi, bukan afturu aku akan berbuka. Kalau afturu fi'il mudhari akan ya, mustakbal.
Sementara abtortu itu fi'il madhi, berarti atas rizkimu aku telah apalagi dilanjutkan zahabaz zama'u wabtalatil uruqu. Zahabaz zama'u telah hilang rasa haus, wabtalatil uruqu dan urat-urat kerongkongan sudah pada basah, wasabatal ajru insyaallah dan pahala telah tetap insyaallah. Nah, sementara kalau doa ini dibaca seperti banyak dilakukan oleh orang sebelum buka, ini menyalahi dengan ya realitas yang ada. Karena ketika buka itu masih haus, ya, belum kerongkongannya belum basah. Itu makanya saya dengan sesuai dengan dalam kitab Minhajul Qawim karya Ibnu Hajar Al-Haytami, bahkan Nihayatu Zen karya Syekh Nawawi Al-Bantani tadi, biasanya doa ya makan dulu, minimal bismillahirrahmanirrahim dulu. Jadi setelah buka ya, walaupun misalnya belum makan ya, baru minum lah atau ada kue dikit, baru kita ya baca doa puasa tadi, karena sesuai dengan kenyataannya yakni kita sudah ya katakanlah hilang ya hausnya dan sudah masuk kerongkongan kita makanan-makanan tadi. Itu yang perlu mungkin dijelaskan. Ya. Yang keduanya adalah mengenai masalah larangan orang melewati orang yang sedang sholat. Jadi ketika kita misalnya melihat ada orang yang sedang sholat, maka di dalam hadis itu dikatakan seandainya lau ya'lamul mar, seandainya yang melewat itu tahu tentang bagaimana dosa yang akan menimpa kepada azab yang akan menimpa pada diri, tentu la yaqifu arba'in, tentu dia akan berhenti selama 40. Di situ ada rawi yang agak ragu, 40 ini 40 hari atau arba'ina sana, 40 tahun lamanya menunggu supaya selesai dulu sholat. Yang jelas menunjukkan begitu ya beratnya dosa orang yang melewati yang kepada yang sedang sholat. Ya, makanya dikatakan wa yahrumul murur, ya, diharamkan hukum. Nah, cuma ulama menjelaskan yang sampai diharamkan kita melewati yang sedang sholat, apalagi ketika kita di Masjidil Haram di Mekah atau Masjid Nabawi di Madinah yang berjubel gitu orang. Ini apabila lewatnya itu yang kepada yang tidak ada sutroh. Sutroh itu ada semacam ya tanda di depannya. Katakanlah kalau sekarang ini misalnya sebatas sajadah lah. Nah, jadi kalau melewati misalnya melebihi sajadah yang dia sedang sholat tadi, itu enggak apa-apa. Tapi kalau melewatinya di depannya sajadah ini, nah itu yang kena larangan tadi. Kalau nggak pakai sajadah, kan ada orang yang sholat nggak pakai sajadah. Ya, Ada batas. enggak. Berarti dikira-kirakan sebatas ya sajadahnya tadi. Kalau misalnya lewatnya katakanlah udah jauh dari orang yang sholat tadi, ya tentu tidak masalah. Tapi yang ada larangan itu misalnya kita ya sholat sebatas ya sajadah ini, yang biasa sujud ini lewat seenaknya. Nah, ini yang disepakati tidak boleh. Ya, tapi kalau misalnya yang sholatnya di sana kita lewat sini, ya tentu sudah tidak di hadapan yang sholat lagi istilah. Kita lanjutkan mengenai masalah sekarang di atas ya di mobil biasanya kita suka membaca ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada yang
ada seperti bacaan atau misalnya tawakkaltu 'ala Allah. Ada istilahnya kalimah thayyibah, ya, ada menyebut-nyebut nama Allah di situ. Pertanyaannya adalah apakah pertanyaannya apakah dibolehkan gitu? Iya. Ya, Karena kan ini masalah menjaga kesucian kalimat itu, Kiai. Karena kan khawatirnya gitu kalau di mobil itu kan hal-hal buruk yang mungkin najis atau apa kan bisa aja terjadi. Sementara kan kalimat itu seharusnya kan kita jaga. ya. Jadi kaitan dengan masalah menempelkan kalimah-kalimah thayyibah, zikir-zikir tadi di luar mobil, ya. Kalau di dalam ya mungkin bisa terjaga. Tapi kalau yang di luar tadi ini menurut saya memang sebaiknya tidak dilakukan karena ada kekhawatiran akan menodai kepada kesucian kalimah-kalimah thayyibah tadi. Bisa jadi misalnya ada burung, ya, berak di situ misalnya sehingga mengotori kalimah thayyibah tadi. Jadi menurut saya untuk supaya terjaga, ya, hendaknya tidak kita lakukan di luar. Ya. Kalau misalnya di dalam, karena insya Allah terjaga, bisa kita lakukan. Tapi kalau di luar ini khawatir ada hal yang tidak baik sehingga kita hindari. Yang terakhir sekali kaitan dengan masalah syuruk, ya, masalah salat isyraq kaitan dengan waktu. Jadi sebagai informasi bahwa ya ini saya sudah menyusun buku mungkin kecil tidak kurang dari tidak lebih dari 100 halaman. Itu judulnya mungkin kupas tuntas masalah sholat isyraq, dan kita bahas ternyata sampai 18 permasalahan. Jadi keseluruhannya itu sampai 18 permasalahan, dari mulai pengertian sholat isyraq, kemudian fadilahnya, dalilnya, kemudian waktunya, termasuk doanya, surat-suratnya yang dibaca apa, itu kita bahas. Dan ternyata untuk membahas sholat isyraq sendiri, ya, itu tidak kurang 30 kitab yang saya buka dan jadi referensi semua, ya. Banyak sekali yang harus, ya, kita jadikan sumber rujukan dari kitab-kitab yang ada. Nah, diantaranya menyangkut masalah waktunya ini bagaimana. Jadi yang saya kaji dari kitab-kitab yang ada, termasuk yang menjadi rujukan utama itu selain kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani, juga ada kitab namanya Kifayatul Atskiya wa Minhajul Asfiya. Kifayatul Atskiya wa Minhajul Asfiya yang dikarang oleh Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati, sama dengan yang pengarang kitab I'anatul Talibin dari Mekah Al-Mukarramah. Bukan Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati dari Bedahan, tapi ini dari Mekah Al-Mukarramah. Itu banyak mengupas masalah salat isyraq. Bahkan di dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki, yang wafatnya 1057 Hijriah dari Mekah, juga kita ngambil rujukan di sini. Nah, di dalam masalah waktunya itu dikatakan yang jumhur ulama itu adalah qadra rumhin, sekedar satu tombak setelah matahari terbit, ya, naik kira-kira satu tombak. Nah, satu tombak itu sendiri diperkirakan oleh Syekh Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati tadi, itu diperkirakan adalah dengan arba'ata azru'in, ini 4 hasta. Hasta itu dari mulai
ujung jari sampai siku itu hasta. Jadi naik. Namun kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalaupun misalnya ada kurang dari 4 hasta, bahkan Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah, ya katanya nispuhu juga, artinya separuhnya sudah dipandang cukup untuk kita menggunakan atau melakukan sholat syuruk tadi. Jadi jumhur artinya kebanyakan ulama tadi 1 tombak, tapi ada ulama seperti Ibnu Hajar bahkan Imam Ghazali yang mengatakan masih artinya diperbolehkan, yang penting sudah si matahari ini ya naik, jangan sampai ketika tulu, jangan sampai ketika baru terbit dilakukan. Itu kata Syekh Nawawi dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah. Ya, kalau Bidayatul Hidayahnya karya Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Ghazali yang wafat 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Kalau syarahnya namanya Maraqil Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang wafat tahun 1000 ya 413 Hijriah 1314 Hijriah, itu dikatakan masih ditolerir lah kalau misalnya enggak sampai 1 tombak pun masih bisa. Yang penting jangan sampai ketika terbit nanti. So kalau ketika terbit sholat, selain katanya ya makruh hukumnya dan dipandang tidak sah di dalam masalah sholat syuruknya. Jadi kesimpulannya memang utamanya kita kira-kira 15 ya menit setelah tulu'ul fajri, setelah tiba waktu subuh tadi. Tapi ya kalaupun misalnya ada kekurangan belum sampai 15 menit pun, kira-kira hanya baru 8 atau 10 menit, itu sudah dipandang sah di dalam ibadah. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ilmu kita semakin luas dan bertambah dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lahir batin, dan kita akhiri dengan doa Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.